Shalom Bapak Ibu, selamat pagi, selamat bergemar bersama saya Dwi Soekarto SPD. Adapun bacaan gemar hari ini terdapat di dalam Mazmur 130 ayat 1 sampai 6. Adapun konteksnya yaitu mengenai seruan dari dalam kesusahan. Bapak Ibu dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, Mazmur 131 sampai 6 ini adalah berbicara mengenai ratapan pribadi yang sangat dalam. Dan Mazmur minta pengampunan kepada Tuhan dan memohon hadirat Tuhan untuk senantiasa menyertai di dalam kehidupannya. Demikian bunyi firman Tuhan. Ayat pertama, dari jurang yang dalam aku berseru kepadamu ya Tuhan. Dari jurang yang dalam aku berseru kepadamu ya Tuhan. Ya, Mazmur berada dalam situasi putus asa, penderitaan rohani yang sangat dalam, ibarat jurang batin. Ia berseru kepada Tuhan sebagai satu-satunya harapan. Kita semua tahu bahwa Daud sangat cinta kepada Tuhan dan menaruh seluruh harapannya kepada Tuhan. Ayat 2, lalu ya Tuhan, dengarkanlah suaraku, biarlah telingamu menaruh perhatian kepada suara permohonanku. Daud sungguh-sungguh dengan kerendahan hati meminta Tuhan untuk mendengarkan seruan pertobatannya. Daud sangat persis Bapak Ibu, di dalam setiap kesalahan, di dalam kehidupan Daud senantiasa mengonekkan kepada Tuhan bahwa pada dasarnya dia menyakiti hati Tuhan, karena Daud sangat tahu siapa dia. Dirinya adalah orang yang diurapi Tuhan. Ayat 3, jika engkau ya Tuhan mengingat-ingat kesalahan, Tuhan siapakah yang dapat bertahan? Nah, di sini Bapak Ibu, Daud lagi-lagi mengagungkan nama Tuhan. Dalam kejatuhannya dia justru dia tidak sembunyi, tetapi dia mengagungkan nama Tuhan ya. Dia mengatakan jika engkau ya Tuhan mengingat-ingat kesalahan, Tuhan siapakah yang dapat bertahan? Di sini mempunyai makna mengakui bahwa tidak ada manusia yang layak di hadapan Tuhan. Ya, jika dia menghitung semua dosa, ini menunjukkan kesadaran akan dosa pribadi dan kebutuhan akan kasih karunia. Jadi Bapak Ibu, jika manusia itu menghitung-hitung ya apa yang mengenai kebaikan yang dilakukan di hadapan Tuhan ataukah dosa, itu manusia tidak akan menang, tidak akan ada menangnya. Jadi Daud sangat menyadari akan hal itu. Itu sebabnya Daud datang kepada Tuhan, bahwa Tuhan adalah satu-satu yang memberikan kemurahan di dalam hidupnya. Ayat 4, tetapi padamu ada pengampunan supaya engkau ditakuti orang. Bapak Ibu, pengampunan ya di dalam Tuhan itu suatu pengampunan agar manusia bila berhadapan dengan Tuhan di dalam kesadarannya dia ada di dalam ketertundukan dan di dalam kehormatan kepada Tuhan. Jadi Tuhan mengampuni bukan agar orang meremehkannya, tetapi agar mereka takut akan Tuhan dalam arti hormat, tunduk, takut, gentar, dan menghargai Tuhan. Jadi di sini adalah suatu takut di mana karena Tuhan itu maha agung, maha mulia, sehingga manusia menaruh hormat yang sangat luar biasa kepada Tuhan. Ayat 5, aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti dan aku mengharapkan firman-Nya. Daud sangat menyadari sikap percaya dan sabar menunggu jawaban dan pemulihan dari Tuhan berdasarkan janjinya, berdasarkan firman-Nya. Jadi Bapak Ibu, di dalam menghadapi suatu persoalan, kesalahan di dalam hidup Daud senantiasa membawa dirinya kepada Tuhan, yaitu dalam hal ini mencerminkan dirinya kepada firman Tuhan. Apa sih yang dikatakan firman Tuhan? Oh, ternyata yang dikatakan firman Tuhan seperti ini, dan
Daud menjumpai di dalam dirinya ada suatu kesalahan. Jadi Bapak Ibu, ini sangat luar biasa, pelajaran sangat luar biasa dalam hidup kita. Bahwa kalau kita mengalami satu persoalan, tantangan atau suatu yang tidak mengenakan batin kita, maka kita membaca firman Tuhan. Oh, ternyata firman Tuhan seperti ini. Dan Daud mendapati dirinya bersalah. Ya, kesalahan di dalam diri Daud membawa dirinya dalam pertobatan dan pengampunan dan memberikan penghormatan yang lebih lagi kepada Tuhan. Ayat terakhir, ayat 6. Jiwaku menanti-nanti Tuhan, lebih daripada penjaga menanti-nanti pagi, lebih daripada penjaga menanti-nanti pagi. Gambaran kerinduan dan harapan yang berkesinambungan terus menerus Bapak Ibu, intensif di dalam kehidupan Daud, seperti penjaga malam yang rindu melihat cahaya pagi. Ini mencerminkan iman yang percaya bahwa terang atau pertolongan Tuhan itu pasti terjadi di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, Daud sangat menyadari bahwa Daud sangat membutuhkan kasih karunia Tuhan di dalam hidupnya. Artinya Bapak Ibu, suatu saat jika dia bersalah, Bapak Ibu, dia cepat membawa dirinya kepada firman Tuhan, membawa dirinya untuk minta ampun kepada Tuhan, menghormati Tuhan dengan keluhan-keluhan hati yang sangat dalam, Bapak Ibu. Dan Daud membawa perasaannya kepada Tuhan dengan ketulusan hati bahwa Tuhan benar-benar mendengarkan dia dan mengampuni dia. Bapak Ibu, mari Bapak Ibu, melalui kebenaran firman Tuhan ini kita belajar dari Daud bahwa Daud senantiasa penuh dengan kerendahan hati di dalam hidupnya, membawa hidupnya kepada Tuhan, bahwa Tuhan adalah satu-satunya penguasa tunggal di dalam hidupnya yang sanggup mengampuni, sanggup merubah, dan sanggup memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah Bapak Ibu firman Tuhan, dan saya akan mengakhiri dengan satu pujian. Jagaku Tuhan dalam kebenaran. Jagaku Tuhan dalam kebenaran, jagaku dalam kesucian Bapa. Rinduku tetap di dalam-Mu, menikmati indahnya hadirat-Mu Tuhan. Ku percaya Kau setia, pegang tanganku. Roh-Mu yang kudus memimpinku sampai sempurna. Kami mengucap syukur dengan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kami senantiasa menaruh harap kepada Tuhan bahwa satu-satunya jalan kebenaran adalah Tuhan di dalam Putra Tunggalnya Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih, terpujilah Tuhan, haleluya, amin. Demikian Bapak Ibu gemar, Tuhan Yesus memberkati. Tetap semangat, bersama Tuhan kita senantiasa memiliki harapan yang pasti. Haleluya, amin.